Haji Muhammad Yos Sutomo. Namanya bukan sekadar nama, melainkan niat yang ditanam perlahan. Berdiri tidak di tengah kekuasaan, tidak pula di pinggir kekecewaan, melainkan di antara keduanya. Seperti jembatan yang sadar dipijak semua orang, ia berkata, "Aku tidak berpartai." Dan orang-orang pun buru-buru menafsir, seolah dunia hanya terdiri dari dua warna, ikut atau melawan. Padahal hidup lebih sering adalah ruang abu-abu tempat nurani diuji tanpa pengeras suara. Ia tidak anti politik, tidak sama sekali. Justru memeluknya seperti anak yang bandel, yang harus diajak bicara, bukan diusir dari rumah. Sebab politik bukan sekadar kursi dan janji, melainkan jalan panjang tentang siapa kita di hadapan sesama. Di sebuah sudut kota, berdiri bangunan yang tidak hanya menjual kamar, tapi juga membuka ruang. Hotel itu bagi sebagian orang hanyalah tempat singgah, namun bagi yang peka, ia adalah metafora bahwa negeri ini masih punya ruang netral, tempat perbedaan duduk tanpa saling mencurigai. Di sana spanduk boleh berbeda warna, bendera boleh berganti arah, pidato boleh berlainan isi, tetapi kursi tetap sama, lantai tetap kokoh, dan atap tetap menaungi tanpa bertanya, "Engkau dari kubu mana?" Bukankah itu yang kita lupa? Bahwa kebangsaan tidak dibangun dari keseragaman, melainkan dari kemampuan untuk tetap satu meski tak selalu sepakat. Pernah suatu hari sebuah partai datang dengan semangat penuh warna. Mereka membawa ide, membawa janji, membawa juga kritik dari lawan-lawan yang tak hadir. Dan hotel itu tidak bertanya, "Apakah kalian benar?" Ia hanya berkata, "Silakan masuk, welcome." Karena tempat ini tidak ditugaskan untuk menghakimi, melainkan menyediakan ruang agar manusia bisa saling mendengar. Meski kadang yang terdengar hanyalah ego yang berteriak lebih keras dari logika. Ya, manusia kadang lebih sibuk memilih siapa yang salah daripada mencari apa yang bisa diperbaiki. Kita ini lucu. Di warung kopi bisa jadi ahli negara, di grup chat bisa jadi filsaf mendadak, tapi di rumah sendiri lupa mendengar anak bertanya. Kita berdebat soal bangsa tetapi lupa menyapa tetangga, kita membela agama tetapi mudah sekali memaki. Kita bicara pendidikan tapi malas membaca, dan ketika semua terasa kacau, kita bertanya, siapa yang harus disalahkan? Padahal mungkin jawabannya terlalu dekat untuk kita akui. Ia memilih jalan yang tidak populer, mengkritik tanpa membenci, mencintai tanpa membutakan diri, sebab cinta yang dewasa tidak selalu memuji. Kadang ia justru berani berkata, "Ini salah, mari kita perbaiki." Bukan dengan teriak, bukan dengan sumpah serapah, melainkan dengan kesadaran bahwa negeri ini milik bersama, bukan milik satu suara yang paling keras. Agama mengajarkan kita untuk tunduk, tapi bukan berarti menundukkan orang lain. Negara mengajarkan kita aturan, tapi bukan untuk mengekang akal sehat. Pendidikan pun membuka pikiran, tapi seringkali kita sendiri yang menutupnya, karena merasa sudah paling tahu. Dan filsafat, ia hanya berbisik pelan, "Kenali dirimu sebelum sibuk menghakimi dunia." Di tengah semua itu, humor menjadi penyelamat sering diremehkan, karena kadang yang kita butuhkan bukan ceramah panjang, melainkan tawa yang jujur. Seorang bapak pernah berkata, ya, negara ini tidak kekurangan orang yang hebat atau pintar dan cerdas. Yang kurang itu orang yang mau berpikir tanpa harus marah-marah. Dan semua tertawa karena sadar itu sindiran yang terlalu cepat. Kritik sosial bukanlah peluru, ia seharusnya menjadi cermin. Namun dia sayang,
Banyak yang lebih suka melempar cermin itu daripada melihat wajah sendiri di dalamnya. Padahal setiap kritik yang lahir dari cinta tidak bertujuan menjatuhkan, melainkan mengingatkan bahwa kita semua masih dalam proses menjadi. Rumah kebangsaan itu terus berdiri, tidak sibuk memilih siapa yang paling benar, tidak pula tergoda untuk menjadi hakim. Ia hanya menyediakan ruang tempat di mana perbedaan tidak harus diseragamkan, cukup dipahami, dan mungkin itulah solusi yang sering kita abaikan. Memberi ruang, memberi waktu, memberi kesempatan untuk belajar satu sama lain. Kita tidak harus sepakat dalam segala hal, kita tidak harus menyukai semua pilihan, kita bahkan boleh kecewa. Namun selama kita masih mau duduk bersama, masih mau mendengar tanpa memotong, masih mau berbicara tanpa merendahkan, negeri ini belum hilang harapan. Wahai yang merasa paling benar, cobalah sesekali bertanya, bagaimana jika aku yang keliru? Wahai yang lelah dengan keadaan, ingatlah, perubahan tidak selalu datang dari teriakan, kadang ia lahir dari keteladanan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Wahai yang sibuk mengkritik, jangan lupa membangun. Wahai yang sibuk membangun, jangan alergi terhadap kritik, karena pada akhirnya kebangsaan bukan soal siapa yang menang, melainkan siapa yang tetap peduli meski tidak selalu diuntungkan. Keagamaan bukan soal siapa yang paling suci, melainkan siapa yang paling mampu menjaga kemanusiaan. Kenegaraan bukan soal kekuasaan, melainkan tanggung jawab. Pendidikan bukan soal gelar, melainkan kesadaran. Dan filsafat hidup bukan soal jawaban pasti, melainkan keberanian untuk terus bertanya. Di bawah langit yang sama, kita semua adalah pejalan. Ada yang membawa bendera, ada yang membawa doa, ada yang membawa luka, ada pula yang hanya membawa harapan sederhana. Ingin hidup yang lebih baik tanpa harus saling menjatuhkan, maka biarkan rumah-rumah kebangsaan itu berdiri bukan sebagai simbol netral yang dingin, melainkan sebagai ruang hangat di mana perbedaan tidak menjadi alasan untuk bermusuhan. Biarkan pintunya terbuka bagi siapapun yang ingin berdialog, bukan berteriak. Biarkan kursinya terisi oleh mereka yang ingin memahami, bukan sekadar memenangkan argumen. Dan jika suatu hari kita kembali lupa bagaimana cara menjadi bangsa, ingatlah tempat-tempat seperti itu. Tempat yang tidak bertanya, kamu siapa? Melainkan apa yang bisa kita bicarakan bersama. Karena negeri ini tidak akan runtuh oleh perbedaan, melainkan oleh ketidakmauan untuk saling memahami. Dan mungkin di antara semua keramaian ini, yang paling kita butuhkan bukan suara yang paling berat, paling keras, paling parau, melainkan hati yang lebih luas. Maka berjalanlah dengan pikiran terbuka, dengan iman yang tidak mudah marah, dengan cinta yang tidak sempit. Dan jika kau ingin mengkritik, lakukan seperti seorang sahabat, jujur, tegas, tapi tetap menjaga agar yang dikritik tidak kehilangan martabatnya. Sebab pada akhirnya kita semua sedang belajar menjadi manusia, menjadi warga, menjadi bangsa, dan perjalanan itu tidak akan pernah selesai selama kita masih mau untuk tidak berhenti dalam belajar. Karena belajar adalah sesuatu yang membuat kita lebih bijaksana.
kasih.